Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rinda Widianiti dalam mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling. Dan pada kesempatan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai layanan penempatan dan penyaluran. Oke, saya akan langsung saja untuk melakukan share screen. Ya, semoga sudah terlihat ya. Layanan penempatan dan penyaluran ini merupakan salah satu layanan inti yang terdapat di dalam bimbingan dan konseling. Sebenarnya tidak harus ini ada di sekolah seperti itu, tapi memang paling banyak penempatan dan penyaluran ini seringkali itu dilakukan di BK di sekolah. Nah, bagaimana kalau misalnya bukan BK di sekolah, maka ini biasanya penempatan dan penyaluran yang terkait dengan karir. Ya, misalnya seseorang dengan kepribadian seperti ini, kemudian dengan karakter seperti ini, kompetensi begini, ini cocoknya untuk ditempatkan di bagian pekerjaan yang mana, seperti itu ya. Jadi untuk menemukan right man on the right place. Nah, layanan bimbingan dan konseling ini memungkinkan klien kita yang berupa peserta didik itu untuk memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat ya. Misalnya dia di dalam kelas yang tepat, karena kelas-kelas di dalam sekolah itu kan ada yang kelas unggulan misalnya, ada kelas yang reguler, ada yang kelas percepatan dan sebagainya. Kemudian kelompok-kelompok belajar, jadi kelompok belajar itu apakah disesuaikan dengan jaraknya, disesuaikan dengan karakteristik orangnya, hobi yang sama, atau misalnya mereka minat dalam suatu pembelajaran tertentu dan sebagainya. Kemudian yang paling sering itu adalah jurusan atau program studi yang akan dipilih. Ya, ini yang paling sering sekali terjadi, ya kira-kira ini cocoknya misalnya di IPA, IPS, atau bahasa, misalnya seperti itu. Kemudian ada program-program latihan, magang, kemudian ekstrakurikuler. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan potensi, bakat, minat, serta juga kondisi pribadi dari klien itu sendiri. Jadi, kita mencoba menemukan dia ini paling tepat itu berada di seperti apa gitu ya, yang disesuai dengan potensi dan juga bakat serta minatnya, sehingga dia menjalani ini juga penuh dengan kegembiraan seperti itu ya. Atau juga layanan yang menempatkan dan menyalurkan siswa pada posisi yang tepat dan menyalurkan segenap potensi, bakat, dan minatnya secara optimal, yaitu adalah pengertian-pengertiannya. Saya rasa kalau dengan melihat asal katanya, kemudian dari pengertian apa ya, ini akan sangat mudah sekali kita pahami gitu ya, apa arti dari layanan bimbingan dan konseling penempatan dan penyaluran. Manfaat apa yang diperoleh? Ya, berikutnya ini membantu siswa agar mampu menempatkan, menyalurkan, dan merealisasikan dirinya dalam posisi yang tepat ya, sehingga dia bisa keluar tuh semua bakat minatnya itu bisa optimal gitu ya. Karena kalau kita dipaksa untuk melakukan hal yang kita tidak suka kan juga tidak menyenangkan ya. Nah, dengan demikian siswa itu dapat berkembang secara optimal dan dia juga puas. Nah, kalau di tempat kerja pun seperti itu. Ketika seseorang itu ditempatkan sesuai dengan bakat minatnya, kemudian keahliannya, maka dia akan bisa mencapai kinerja yang optimal, seperti itu ya. Kemudian memberikan kemudahan bagi guru dalam mengelola kelas dan program pembelajaran. Kemudian ini bisa mendukung gitu ya program-program sekolah yang ada, karena orang-orang yang terlibat di dalamnya itu juga bisa maksimal. Nah, itu manfaat yang kita peroleh dari layanan penempatan dan penyaluran. Kalau tujuannya apa? Tujuannya ada secara umum dan secara khusus. Secara umum ini akan memperoleh tempat yang sesuai bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Bayangkan kalau kita itu pinter gambar, kemudian kita menjadi desainer. Nah, itu kan kita seperti melakukan pekerjaan tetapi itu seperti hobi ya. Jadi hobi yang dibayar. Itu kan kita pasti akan lebih tidak merasa terbebani, kita tidak stres ya, kita lebih bahagia gitu dalam menjalankan profesi kita. Kalau anak sekolah ya dia akan menjalankan kegiatan-kegiatan sekolahnya itu dengan menyenangkan seperti itu. Kemudian tujuan khususnya adalah mencapai kematangan dalam mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan juga seni.
dengan penerapan program kurikulum dan persiapan karir ya untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, sehingga ketika dia nanti memilih jurusan itu tepat ya. Jadi saya sering menceritakan kepada mahasiswa saya bagaimana ketika dulu saya sekolah itu saya tidak suka hitung-hitungan ya, saya tidak suka pembelajaran matematika, dan ketika kelas SMA dulu saya itu penjurusannya itu kelas 3 SMA, dan kelas 1 kelas 2 SMA itu kan saya harus mempelajari semua mata pelajaran gitu ya. Ternyata saya merasa sangat terbebani, saya merasa sangat ke sekolah itu males-malesan seperti itu. Tapi ketika kelas 3 SMA saya mengambil jurusan bahasa yang itu merupakan passion saya, kesukaan saya gitu ya. Saya merasa sekolah itu menyenangkan, yang tadinya di kelas 1 kelas 2 nilai saya itu rendah-rendah. Nah, begitu kelas 3 nilai saya bisa tinggi. Ya, kenapa? Apakah saya kemudian berubah menjadi sangat pintar? Tidak. Tetapi saya menemukan apa yang saya suka dan saya melakukan itu dengan with a passion gitu ya, dengan passionate gitu, sehingga bisa hasilnya optimal, dan itu benar-benar terbukti dengan apa ya, kita mungkin bisa mendengar banyak cerita yang seperti itu, dan itu terjadi juga pada diri saya sendiri seperti itu ya. Jadi saya cerita itu based on experience gitu ya. Kemudian mencapai kematangan dalam pemilihan karir dengan cara memasuki jurusan yang sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita di masa depan gitu ya. Jadi relevan gitu ya dengan apa yang kita cita-citakan dengan jurusan yang kita pilih. Kemudian mempersiapkan kita menuju cita-citanya, mencapai kematangan dalam karir ya. Kemudian mencapai kematangan dalam kehidupan sosial, emosional, intelektual, dan juga karir yang ada di masa depan nanti. Oke, kalau fungsi layanannya, kita lihat ada fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan. Fungsi pemahaman ini artinya dari yang tidak tahu menjadi tahu ya. Jadi dari yang enggak paham itu seperti apa, kemudian mencapai sebuah kematangan kognitif ya, pengetahuan, mengetahui apa yang informasi yang diharapkan. Kemudian kalau pencegahan, ini jangan sampai menimbulkan masalah kalau seorang siswa itu kemudian ditempatkan di suatu jurusan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi potensinya, bakatnya, minatnya, harapannya gitu ya. Kita lihat misalnya seorang anak dipaksa untuk kuliah di kedokteran misalnya. Yang pengen siapa? Yang pengen orang tuanya. Nah, apakah dia bisa menjadi dokter yang baik? Belum tentu gitu ya. Karena dia belum tidak melakukannya dengan datang dari dalam dirinya. Kemudian kalau fungsi pengentasan ini adalah menyelesaikan masalah atau kuratif gitu ya. Nah, ini menyelesaikan masalah melalui upaya penempatan pada lingkungan yang sesuai ya. Karena pada lingkungan yang tidak sesuai ini sangat berpotensi untuk menimbulkan problem di kemudian hari. Misalnya karena dia dipaksa, tidak suka, akhirnya dia malas-malesan. Dia mungkin perilaku membolos, atau dia perilaku mencontek ya, karena sebenarnya dia tidak punya kemampuan di situ, tapi ada tuntutan. Nah, akhirnya dia ibaratnya menghalalkan segala cara. Nah, kemudian ini kan menjadi membentuk karakter yang kurang baik gitu ya bagi siswa. Next, kemudian ada fungsi pengembangan dan pemeliharaan dan juga fungsi advokasi. Nah, apa itu fungsi pengembangan dan pemeliharaan? Ini adalah bagaimana potensi individu ini menjadi terkembangkan dan terpelihara dari hal-hal yang menghambat dan merugikan, gitu ya. Karena dia tahu apa yang terbaik, sehingga kalau ini tetap dijalankan, ini nanti mungkin akan menimbulkan masalah. Nah, sehingga dengan adanya layanan penyaluran ini, kita akan bisa efektif gitu ya. Harapannya adalah kita memperoleh keinginan itu memang sesuai dengan harapan, cita-cita, potensi kita gitu ya. Kita bisa mengembangkan dan terpelihara dan bisa terhindar dari hal-hal yang merugikan. Nah, ini juga kemudian fungsi advokasi adalah menghindari individu dari keteraniayaan diri. Keteraniayaan diri adalah ketika kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang kita tidak suka, ya kan? Kita pasti akan merasa terbebani. Mungkin kita akan merasa stres dalam belajar. Mungkin kita akan merasa bahwa apa yang kita lakukan itu kemudian menjadi sebuah hal yang
berat sekali untuk dilakukan. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti ini, maka kita ada yang namanya fungsi penempatan dan penyaluran. Nah, disitulah kita BK sebagai konselor mengambil peran gitu ya, sehingga bisa mengarahkan seseorang itu untuk memperoleh subjective well-being namanya ya, kebahagiaan datangnya dari dalam diri kita sendiri ya, kebahagiaan kejiwaan kita ya, subjective well-being. Kemudian apa saja Kak materi dalam layanan penempatan dan penyaluran di dalam bimbingan dan konseling? Yang pertama adalah penempatan di dalam kelas ya, bagaimana agar siswa ini dapat beradaptasi sehingga mudah berinteraksi dengan keadaan di kelasnya. Misalnya tadi yang saya jelaskan, kelas-kelas itu ada yang kelas reguler, ada yang kelas percepatan ya, akselerasi gitu ya. Mungkin ada kelas unggulan. Nah, dia cocoknya di mana? Mungkin ada orang tua yang sangat berambisi anaknya masuk di kelas unggulan atau akselerasi, tapi anaknya tidak mampu. Nah, ini yang harus kita educate juga kepada orang tua bahwa memaksakan itu justru akan berakibat kurang baik terhadap anak itu sendiri. Kemudian penempatan dan penyaluran di dalam kelompok belajar. Nah, ini juga harapannya adalah siswa yang kurang pintar itu terpengaruh gitu ya dengan teman-temannya yang memiliki etos belajar yang baik ya. Anak-anak sekolah ini kan mereka sangat memiliki attachment atau keterikatan atau ketergantungan dengan teman itu sangat tinggi. Sehingga kalau pengaruh teman itu sangat besar sekali. Kalau temannya itu mengajak baik, maka dia bisa ikut-ikut dalam kebaikan juga gitu ya. Tapi kalau temannya mengajak kepada keburukan, maka hal itu juga yang akan terjadi. Nah, harapannya ketika kita memasukkan ke dalam kelompok belajar yang tadinya mungkin malas-malasan, yang tadinya mungkin tidak minat, karena lingkungannya ada push, ada tekanan seperti itu sehingga dia bisa terpengaruh. Tentu saja pengaruhnya ini pengaruh yang positif, gitu ya. Kemudian bisa di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler ini sesuatu yang sifatnya menumbuhkan bakat minat potensi anak di luar pembelajaran kognitif, ya. Misalnya di olahraga, di seni, gitu ya. Kemudian ini juga menyalurkan hobi ya, dan ini positif, merupakan kegiatan positif sehingga anak itu tidak terpengaruh untuk waktunya itu hal-hal yang kurang baik. Misalnya malah kecanduan game online atau dia nongkrong-nongkrong yang nggak ada gunanya, kan mending ikut kegiatan ekstra gitu ya. Bisa menambah nilai plus kita. Kemudian penempatan jurusan dan program studi. Nah, ini misalnya IPA, IPS, bahasa, atau misalnya penjurusan di SMK ya. Misalnya kan ada SMK misalnya tata boga, kemudian perbengkelan gitu ya. Kemudian mungkin ada juga yang mesin dan sebagainya. Nah, terutama adalah SMK ini mungkin ada yang marketing, akuntansi dan sebagainya kan sudah sangat beragam sekali ya sekolah menengah kejuruan yang kita miliki. Jadi kalau memang dia tidak sekolah di sekolah umum ya, tidak di SMU, tapi di SMK, nah itu biasanya jurusannya kan lebih beragam lagi. Nah, ini di sini fungsi konselor itu adalah untuk membimbing, ini anak cocoknya di jurusan apa. Misalnya di SMK gitu ya, apakah dia cocoknya di bagian kelistrikan, apakah di bagian teknik mesin ya, mesin gitu ya, atau dia di jurusan tata boga misalnya. Nah, jadi oh dia kan laki-laki masih di tata boga. Nah, sekarang namanya jurusan itu kan tidak hanya tidak bias gender gitu ya, tidak memperhatikan bahwa dia ini adalah jurusannya perempuan. Jadi kalau teknik mesin itu harus laki-laki semua, tidak ya. Sekarang sudah tidak ada lagi bias gender semacam itu. Kemudian penyaluran lulusan ini membantu siswa apakah mau melanjutkan studi atau ingin kemudian lanjut bekerja. Nah, biasanya anak-anak yang tidak yakin gitu ya akan kuliah atau tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau tidak, mereka biasanya lebih memilih SMK. Kenapa? Karena SMK ini ketika mereka tidak melanjutkan ke studi lanjut di perguruan tinggi masih memungkinkan mereka untuk langsung bisa terjun bekerja ya. Mereka sudah punya skill karena SMK itu memang sebagaimana kalau di perguruan tinggi itu sekolah vokasi gitu yang menempatkan lebih banyak alokasi waktu belajar itu untuk praktek. Kemudian metode yang bisa dilakukan,
Ya, yang pertama adalah menginventarisasi data pribadi siswa melalui kemarin itu buku harian siswa ya. Itu bisa kita terapkan di situ. Jadi untuk kita tahu anak ini penempatan dan penyalurannya yang sesuai seperti apa, itu bisa melalui buku harian yang kemarin sudah kita bahas sebelum mid semester. Kemudian ada studi dokumentasi terhadap hasil aplikasi instrumentasi dan himpunan data, misalnya adalah melalui angket. Nah, nanti ini juga kalian menjadi tugas kalian untuk membuat angket ya, untuk membuat angket. Jadi tugas minggu ini adalah membuat angket layanan penempatan dan penyaluran ya. Kemudian menentukan bentuk penempatan yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan siswa ya. Jadi biar ini tadi ya, kalau dalam dunia kerja itu adalah right man on the right place ya. Ini kalau untuk siswa ini juga adalah siswa dengan potensi yang tepat di tempat yang tepat juga. Kemudian konselor dan siswa melakukan rencana bersama yang didasari atas asas kesukarelaan gitu ya. Jadi memang ada kesadaran dari kedua belah pihak untuk mau melakukan konseling, untuk melakukan rencana bersama, melakukan planning yang tujuannya adalah untuk kebaikan si klien itu sendiri. Kemudian strategi politik konselor untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan dalam rangka pengembangan lingkungan yang lebih baik bagi siswa ya, misalnya dengan pihak perusahaan. Ya, kemudian dia memberikan pencerahan kepada anak siswa, kemudian dari perguruan tinggi ya, sekarang banyak juga kegiatan kampus mengajar, misalnya kampus mengajar, sehingga ini bisa memberikan sebuah pandangan atau paradigma baru buat siswa sekolah bagaimana kehidupan di perguruan tinggi misalnya. Kemudian menentukan waktu dan tempat yang digunakan dalam kebutuhan layanan. Nah ini ya, jadi waktu dan tempat ini juga hal yang harus diperhatikan nih gitu ya, agar apa yang kita lakukan itu mencapai hal yang maksimal. Kemudian evaluasi yang dilakukan itu ada perencanaan, pelaksanaan. Nah, perencanaan itu meliputi identifikasi kondisi adanya permasalahan, kemudian menetapkan subjek sasaran layanan, ini siapa gitu ya. Siapa nih yang mau kita sasar, kelas 1, kelas 2, kelas 3 misalnya. Kemudian menyiapkan prosedur dan langkah-langkah serta perangkat dan fasilitas layanan yang sekiranya bisa mendukung, dan jangan lupa untuk menyiapkan kelengkapan administrasinya. Jadi saya bilang kemarin ya, bahwa kalau BK di sekolah itu memang administrasinya itu lengkap. Kalau toh kita tidak di BK di sekolah, itu juga tetap membutuhkan administrasi, karena administrasi ini merupakan salah satu bentuk dokumentasi nantinya ya, untuk kita tahu gitu. Kemudian tahap pelaksanaan ini melakukan pengajian terhadap kondisi yang terkait dan kemudian melaksanakan proses penempatan itu sendiri. Ya, jadi siswa itu ditempatkan di kelompok belajar kah, di kelas kah, di jurusan tertentu kah, itu harus ada andil bersama gitu ya, sehingga apa yang dilakukan itu benar-benar memang berorientasi untuk klien itu sendiri. Kemudian tahap evaluasi dan hasil evaluasi ya. Evaluasi itu menetapkan materinya, prosedurnya, instrumennya, aplikasi instrumennya gitu ya, dan juga mengolah hasil aplikasi instrumennya. Nah, evaluasi ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk biar kita itu mengetahui seberapa efektif ya yang sudah kita lakukan. Apa kekurangannya? Apa tindak lanjut yang bisa kita ambil seperti itu. Nah, kemudian analisis hasil evaluasi ya, ini untuk menentukan norma atau standar evaluasi dan melakukan analisis dan menafsirkan hasil analisis ya, karena nanti pada endingnya adalah akan ada follow up atau tindak lanjut dari hasil evaluasi kita. Nah ini tadi follow up ya, tindak lanjut, dan yang terakhir itu adalah laporan ya. Laporan itu adalah sebagai dokumentasi dan juga nanti sebagai gambaran ya, ini juga bisa menjadi referensi untuk tahun-tahun berikutnya. Oh, yang lalu-lalu seperti ini. Oh, perlu nggak sih kita ubah? Perlu nggak sih kita lanjutkan seperti itu? Nah, kalau tindak lanjut ini adalah hasil evaluasi, ya. Kita itu mau bagaimana? Ya, kita mau melanjutkan, kita memberikan sesuatu yang sangat berbeda. Apakah kita perlu mengundang orang tuanya misalnya, gitu ya? Atau kita melakukan kelas bimbingan secara klasikal, ya, atau bimbingan kelompok. Nah, itu adalah hasil dari tindak lanjut berdasarkan evaluasi. Kemudian laporan menyusun, menyampaikan dan mendokumentasikan laporan ya, karena ini adalah laporan ini sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban
atas apa yang sudah kita laksanakan. Nah, evaluasi bahwa layanan penempatan dan penyaluran dilaksanakan ini secara bertahap, ya. Jadi artinya nggak sekali selesai. Ya, jadi yang namanya tahap penempatan dan penyaluran itu ada beberapa step-stepnya, ya tadi mulai dari identifikasi, penempatan sampai pada evaluasi dan juga tindak lanjut, ya. Dengan demikian penilaian segera yang biasanya dilakukan pada setiap sesi konseling ini belum tentu dilaksanakan. Jadi artinya penempatan dan penyaluran ini biasanya tidak hanya sekali selesai, ya, bukan seperti tindakan kuratif yang ada problem diselesaikan rampung gitu ya. Tapi ini perlu pengamatan yang cukup panjang, apalagi kadang-kadang kita itu nggak tahu potensi kita itu apa, minat kita apa, bakat kita apa itu nggak tahu. Maka ini diperlukan beberapa step untuk mencapai penempatan dan penyaluran yang efektif. Oke, that's all. Yang ingin saya sampaikan adalah tugas kita pada minggu ini, ya. Kalian membuat ini tadi, ya. Studi melakukan instrumentasi dan himpunan data. Jadi seperti yang sudah kita pernah lakukan dulu, tapi ini tidak kalian aplikasikan atau tidak kalian bikin ininya ya, mencari datanya langsung, tetapi kalian hanya membuat angketnya saja. Kalau yang lalu kan kalian membuat angketnya, kemudian kalian seolah-olah punya klien yang mengisi. Nah, kalau ini kalian tidak perlu klien untuk mengisi, tetapi kalian membuat angket atau kuesioner untuk layanan penempatan dan penyaluran. Ya, waktunya adalah 2 minggu, kemudian untuk tipikal pertanyaannya kurang lebih sama seperti yang sudah kita bahas yang dulu, ya. Yang pertama tentu saja harus ada kolom identitas, kemudian ada petunjuk penggunaan atau petunjuk pengisiannya, kemudian ada kuesionernya, ya. Kemudian nanti saya juga akan memberikan contoh sehingga kalian bisa mendapatkan gambaran. Yang penting adalah ini kalian seolah-olah seperti apa? Ini kalian seolah-olah adalah penempatan dan penyaluran pada level SMA saja, ya, pada level SMA saja. Mungkin itu yang lebih mudah. Sebenarnya saya pengennya sih untuk di tingkat kerja gitu ya, tapi mungkin akan kesulitan kalian untuk mendapatkan gambarannya gitu. Takutnya kalian mengalami kesulitan mendapatkan gambarannya, makanya ini saya balik lagi ke BK di sekolah seperti itu, di mana metode layanan penempatan dan penyalurannya ini nanti untuk tugasnya itu adalah seolah-olah untuk penyaluran boleh di kegiatan ekstrakurikuler, boleh di layanan belajar kelompok, atau di penjurusan. Ya, jadi kalian milih, boleh penjurusan, belajar kelompok, atau di kegiatan ekstrakurikuler ya untuk anak SMA ya. Jelas sampai di sini? Nanti juga akan saya tuliskan lagi di kolom tugas ya, sehingga kalian jelas apa yang menjadi tugas kita untuk minggu ini, waktunya 2 minggu. Oke, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di WA grup kelas. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.